Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas materi tentang limit trigonometri. Limit trigonometri yang akan kita bahas, yang pertama adalah sifat limit fungsi trigonometri, dan kita mempunyai tujuan pembelajaran agar dapat menggunakan sifat limit untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Ya, ini adalah tokoh limit fungsi, yaitu Augustin Laus Cauchy. Beliau lahir di Paris tanggal 27 Agustus 1798, dan beliaulah yang menemukan konsep limit fungsi pertama kali. Nah, ini adalah penerapan dari limit fungsi, salah satunya di bidang kedokteran. Ya, limit fungsi ada dua jenis. Yang pertama, limit fungsi aljabar yang sudah pernah kita pelajari. Yang kedua, limit fungsi trigonometri yang akan kita bahas nanti. Sekarang kita lihat dulu tentang limit fungsi aljabar. Jenis limit fungsi aljabar ada dua, yaitu limit fungsi di mana X-nya mendekati A, di mana A adalah anggota bilangan real, dan yang kedua, limit fungsi dengan X mendekati tahingga. Kemudian, dalam menentukan nilai limit pada limit fungsi aljabar, harus diperhatikan bentuk tentu dalam perhitungan limit, yaitu 0 dibagi A itu sama dengan 0, A dibagi 0 sama dengan tahingga, tahingga plus minus A itu sama dengan tahingga. Yang kedua, harus diperhatikan bentuk tak tentu dalam perhitungan limit yang harus dihindari. Jadi dalam mengerjakan soal limit, hindari bentuk 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga dikali tahingga, dan tahingga plus minus tahingga. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan nilai limit fungsi aljabar untuk X mendekati A yang pernah kita bahas pada kelas 11 lalu. Yang pertama dengan cara substitusi langsung, yang kedua dengan cara faktor, yang ketiga dengan cara kali sekawan, dan yang terakhir dengan cara turunan. Nah, ini adalah langkah-langkah atau cara dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar. Sekarang kita akan coba masuk ke limit fungsi trigonometri. Apa itu limit fungsi trigonometri? Jika dalam limit X mendekati A dari fungsi fx, dengan fx merupakan fungsi trigonometri, maka limit fungsi ini dinamakan limit fungsi trigonometri. Itu adalah pengertian dari limit fungsi trigonometri. Nah, untuk mengerjakan limit fungsi trigonometri, hampir sama langkahnya dengan ketika kita mengerjakan limit fungsi aljabar. Yang pertama tentunya kita substitusi nilai A-nya. Jika menghasilkan bentuk tidak 0 per 0, maka limit X mendekati A dari fungsi fx itu sama dengan fa. Tetapi jika hasilnya sama dengan 0 per 0, maka harus disederhanakan dengan menggunakan teorema-teorema limit fungsi trigonometri. Nah, untuk dapat menyelesaikan limit fungsi trigonometri, ada beberapa pengetahuan prasyarat yang harus kita pahami. Yang pertama, hubungan antar perbandingan trigonometri, yaitu tangan X sama dengan sin X per cos X, kalau tangan X sama dengan 1 per tangan X sama dengan cos X per sin X, sekan X sama dengan 1 per cos X, kemudian cos sekan X sama dengan 1 per sin X, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, dan 1 tambah tangan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Kemudian ada rumus sudut rangkap. Nah, ini rumus sudut rangkap. Yang pertama, sin 2x sama dengan 2 sin X cos X. Kemudian cos 2x sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Cos 2x juga bisa diubah menjadi 2 cos kuadrat X min 1. Dan cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini yang bentuk cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X akan sering kita temukan dalam penyelesaian limit fungsi trigonometri. Kemudian, ada pengetahuan yang lain, yaitu tentang rumus-rumus jumlah dan selisih. Yang pertama, sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B, cos setengah A min B. Kemudian sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A min B. Selanjutnya, cos A tambah cos B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali cos setengah A min B. Dan terakhir, cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A min B. Selain itu, kalian juga harus menghafalkan atau sudah mengetahui nilai-nilai trigonometri dalam sudut-sudut istimewa. Nah, di sini saya berikan tabelnya.
Nah, ini untuk kita pelajari, sehingga nanti dalam menentukan nilai, kamu sudah paham semua. Oke, sekarang kita akan mempelajari limit fungsi trigonometri yang variabelnya mendekati suatu sudut tertentu. Nah, contoh-contohnya misalnya limit X mendekati alfa, fungsinya cos 3X min sin X, kemudian limit X mendekati alfa, fungsinya tangen, dalam kurung X min 30, dan limit X mendekati alfa dengan fungsi 3 sin X per cos 2X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan cara yang pertama selalu kita substitusi. Kalau seandainya bentuknya tidak 0 per 0, maka itu jawabannya. Tetapi seandainya bentuknya 0 per 0, maka kita bisa mencari menggunakan faktor atau identitas trigonometri, dan yang ketiga bisa juga kali sekawan. Identitas trigonometri pada langkah kedua ini juga bisa kita gunakan dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah limit fungsi dari limit X mendekati 30 derajat dengan fungsi sin 2X per cos X tambah tangen X. Nah, untuk soal ini kita substitusi dulu nilai X 30 derajat ke fungsi sin 2X per cos X tambah tangen X. Sehingga menjadi sin 2 dalam kurung 30 derajat per cos 30 tambah tangen 30. Kita lanjutkan menjadi sin 60 per cos 30 tambah tangen 30. Kita ketahui sin 60 nilainya adalah setengah akar 3, cos 30 adalah setengah akar 3, dan tangen 30 adalah sepertiga akar 3. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Jadi setengah akar 3 per setengah akar 3 tambah sepertiga akar 3. Nah, di sini kita lihat semuanya mempunyai akar 3. Sehingga bisa saja secara langsung kita hilangkan akar 3-nya atau kita bagi semua dengan akar 3. Sehingga ini akar 3-nya habis. Nah, jadi tinggal nilainya adalah setengah per setengah tambah akar 3. Nah, kalau kita sederhanakan, boleh kamu kalikan 6 semua nih. Jadi setengah dikali 6, jadi 3, kemudian menjadi 3 per 3 tambah 2, sehingga nilainya sama dengan 3 per 5. Oke, soal selanjutnya, hitunglah nilai limit fungsi dari limit X mendekati 90 derajat, fungsinya adalah sin X per 3 cos dalam kurung 4X tambah 180 derajat. Nah, ini kita perhatikan, kita substitusi X 90 derajat ke dalam fungsinya, sehingga menjadi sin 90 derajat per 3 cos 4 kali 90 derajat tambah 180 derajat. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi sin 90 derajat per 3 cos 540 derajat. Nah, cos 450 derajat ini lebih dari satu lingkaran. Sehingga bisa saja ditulis 540 sama dengan 360 tambah 180. Nah, ini adalah satu putaran. Jadi nanti yang diambil nilainya adalah 180. Oke, coba kita lanjutkan ya. Ya, menjadi sin 90 itu 1. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas, 3 cos 360 tambah 180. Sehingga menjadi 1 per 3 cos 180. Sehingga cos 180 adalah nilainya min 1, menjadi 1 per 3 kali min 1 sama dengan min 1/3. Ya, kita lanjutkan. Hitunglah limit fungsi dari limit X mendekati 45, sin X tambah cos X per 1 tambah sin 2X. Nah, ini kita substitusi kembali, nilai X sama dengan 45, sehingga menjadi sin 45 tambah cos 45 per 1 tambah sin 2 kali 45. Kemudian menjadi setengah akar 2 tambah setengah akar 2 per 1 tambah sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat kita ketahui nilainya adalah 1, sehingga bisa kita tulis setengah akar 2 tambah setengah akar 2 ini menjadi akar 2 ya. Menjadi akar 2 per 1 tambah 1, berarti sama dengan akar 2 per 2, atau boleh ditulis 1/2 akar 2. Sekarang, hitunglah limit fungsi dari limit X mendekati 45 derajat dengan fungsi sin X min cos X per 1 tangen X.
Nah, ini kita coba substitusi X45 ke fungsi ini ya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, setelah kita masukkan, ternyata hasilnya 0/0. Nah, karena bentuknya 0/0, maka kita perhatikan, nah, ini bisa saja kita gunakan identitas trigonometri, yaitu tan X sama dengan sin X per cos X. Sehingga soal ini bisa kita tulis menjadi sin X min cos X per 1 min sin X per cos X. Kemudian kita samakan penyebutnya, yaitu satu ini kita ubah menjadi cos X per cos X. Sehingga kalau dilanjutkan menjadi sin X min cos X per cos X min sin X per cos X. Sehingga ini bisa pindah menjadi perkalian, yaitu menjadi sin X min cos X dikali cos X per cos X min sin X. Nah, ini bisa kita coret ya, menghasilkan min 1. Sehingga limitnya tersisa tinggal limit X mendekati 45 derajat min cos X. Nah, kita ganti X-nya dengan 45, sehingga menjadi min cos 45 sama dengan min setengah akar 2. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencoba latihan limit trigonometri. Sekarang tentukan nilai dari limit trigonometri dengan limit X mendekati 30. Nah, sekarang kita perhatikan, kita substitusi terlebih dahulu, sehingga menjadi sama dengan sin 4 kali 30 derajat dikurang 2 cos 6 dikali 30 derajat. Ya. Ini menjadi sin 120 derajat dikurang 2 cos 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat di sini ada nilai sin 120 ya. Sin 120 itu ada di kuadran 2 ya. Ini di kuadran 2. Nah, kita ubah menjadi sin 180 dikurang 60 derajat. Sehingga nilainya adalah sama dengan sin 60 derajat. Yaitu sama dengan setengah akar 3. Nah, sehingga untuk soal ini kelanjutannya menjadi setengah akar 3 dikurang 2 dikali. Nah, kalau 180 kita sudah tahu nilainya adalah min 1 ya. Berarti jawabannya menjadi setengah akar 3 tambah 2. Oke, bisa dipahami ya. Ya, soal selanjutnya, limit X mendekati 60 derajat dengan fungsi 6 sin 3X per 3 tambah 2 cos 2X. Nah, ini sama, kita substitusi dulu menjadi 6 dikali sin 3 kali 60 derajat per 3 ditambah 2 cos 2 kali 60 derajat. Ya. Nah, ini menjadi 6 sin 180 derajat per 3 tambah 2 cos 120 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini ada cos 120 derajat ya. Jadi cos 120 derajat itu ada di kuadran 2. Nah, ini kita ubah nilainya menjadi cos 180 dikurang 60 derajat sama dengan min cos 60 derajat. Sehingga cos 60 nilainya setengah menjadi min setengah. Nah, ini kita lanjutkan. Jadi 6 kali sin 180 nilainya berapa? 0 ya. Per 3 ditambah 2 dikali min setengah. Sehingga menjadi 0 per 3 min 1 sama dengan 0 per 2. Nah, 0 dibagi 2 itu sama dengan 0. Oke, jangan lupa ya. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Ya, kita lanjutkan soal ketiga. Limit X mendekati 45 derajat dengan fungsi 2 min cos 2X per 2 cos X min 1. Nah, ini kita substitusi menjadi 2 dikurang cos 2 dikali 45 derajat ya. Nah, per 2 cos 45 derajat dikurang 1. Ini kalau kita lanjutkan menjadi 2 dikurang cos 90 derajat per 2 dikali
setengah akar 2 dikurang 1. Ini menjadi 2. Cos 90 itu 0 ya. 2 dikurang 0, ini 2 kali setengah menjadi 1, jadi akar 2 min 1. Nah ini, dari soal ini, nah ini kan jawabannya 2 per akar 2 min 1. Nah, biasanya diminta untuk disederhanakan, maka kamu kalikan sekawan, yaitu menjadi akar 2 tambah 1 dikali per akar 2 tambah 1. Ya. Jadi kita kalikan sekawannya, menjadi 2 dalam kurung akar 2 tambah 1, ya, per, nah ini 2 min 1. Sehingga menjadi, ini nilainya kan 1, ya, sama dengan 1, berarti tidak mengaruh, jadi hasilnya 2 akar 2 tambah 2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Sekarang limit X mendekati 45 derajat, cos kuadrat X min sin kuadrat X per 2 cos X min 2 sin X. Nah, ini kita substitusi dulu ya. Nah, kalau kita substitusi menjadi cos 45, ini kuadratnya boleh kita taruh di luar seperti ini, min sin 45 kuadrat per 2 cos 45 dikurang 2 sin 45. Nah, kita tahu nih, nilai cos 45 itu kan setengah akar 2 dikuadratin dikurang setengah akar 2 kuadrat per 2 kali setengah akar 2 dikurang 2 kali setengah akar 2. Sehingga menjadi, yang atas menjadi setengah dikurang setengah, yang bawah menjadi akar 2 dikurang akar 2. Nah, kita lihat ini hasilnya 0 per 0. Nah, ini kan tidak boleh. Nah, maka untuk soal ini, nah, kita coba gunakan cara lain. Ya. Nah, kita gunakan cara lain, yaitu kita tulis dulu soalnya limit X mendekati 45 derajat, nah, cos kuadrat X min sin kuadrat X per 2 cos X min 2 sin X. Nah, kita coba ubah jadi limit X mendekati 45. Nah, ini kita faktorkan nih. Kalau kita faktorkan jadi cos X min sin X, ya, dikali cos X plus sin X. Per, nah ini 2-nya kita taruh luar, jadi 2 cos X dikurang sin X. Nah, kalau kamu lihat, ini ada bentuk yang sama ya. Nah, ini kita coret. Iya, sehingga ini menjadi limit X mendekati 45 derajat, cos X tambah sin X per 2. Nah, kalau kita substitusi nilai 45-nya menjadi cos 45 derajat tambah sin 45 derajat per 2. Jadi, sama dengan setengah akar 2 tambah setengah akar 2 per 2. Sehingga menjadi akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita menggunakan cara faktor untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Ya, pembahasan pertama tentang materi limit trigonometri dengan cara substitusi dan satu contoh soal dengan cara identitas atau faktor telah kita bahas. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.